wabarakatuh. Selamat sore Pak Ir, Bu Rini, Mas Haji. Izinkan saya mengawali presentasi online dari kelompok 10. Saya sendiri sebagai ketua, Wildan Mardiansyah, angkatan 16. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang estetika Nusantara. Sebelum melihat estetika Nusantara, kita akan melihat pembabakan kebudayaan Nusantara secara historis oleh Darini, yakni yang akan dibagi dalam dua zaman. Zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah ini dibagi menjadi tiga, yakni masa berburu dan meramu atau budaya Paleolitikum, lalu masa berburu dan merakit atau budaya Mesolitikum, dan yang terakhir yakni masa bercocok tanam atau budaya Megalitikum. Lalu selanjutnya yakni zaman sejarah. Ada masa pengaruh India yakni masa klasik atau zaman purba. Lalu ada masa pengaruh Islam yakni masa Islam atau zaman Madya. Selanjutnya ada masa kolonial yakni masa kolonial atau Indis, dan yang terakhir yakni masa Indonesia Merdeka. Nah, zaman dan masa ini selanjutnya akan dibabarkan kembali oleh presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Saya Triyono Hatmojo di sini akan menjelaskan tentang estetika zaman prasejarah. Pada masa ini sangat nampak kesenian berfungsi sakral dan profana. Yang sakral dikaitkan dalam fungsi ritual keagamaan, representasi simbolik dari para nenek moyang, dan kekuatan-kekuatan alam yang dinilai suci, sakral, magis, gaib, dan bisa juga sebaliknya. Pada masa ini, seni yang memiliki nilai estetika yang berorientasi kepada spiritualis, harmoni manusia dengan alam, dan harmoni manusia dengan roh leluhur. Dalam harmoni manusia dengan Tuhan yang melahirkan ciri-ciri estetika yang sangat primordial, yang ini pola-pola geometris, meniru alam dan makhluk, dan juga estetika menjadikan representasi simbolik dari kekuatan-kekuatan tersebut. Selamat sore, saya Adi Sudrajat Bramanantia. Saya di sini di kelompok 10 akan meneruskan poin 2. Contohnya itu tradisi megalitik. Tradisi megalitik muncul setelah adanya tradisi bercocok tanam atau masa neolitik. Biasanya bangunan megalitik digunakan sebagai sarana pemujaan. Pemujaan tersebut didasarkan atas kepercayaan mengenai adanya hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Hubungan manusia prasejarah mempercayai adanya pengaruh kuat dari roh yang telah meninggal terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Karena itu, jasa dari seseorang kerabat yang telah meninggal seringkali diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar yang kemudian dianggap sebagai medium penghormatan atau yang disebut sebagai ritual mereka, tempat bersamanya roh dan sekaligus sebagai lambang si seorang yang mati tersebut. Bentuk-bentuk bangunan megalitik tersebut berupa menhir, meja batu atau bangunan batu dan lain-lain sebagainya. Bentuk-bentuk peninggalan monumental megalitik di Indonesia diwarnai oleh batu yang berkaitan dengan pemujaan maupun upacara-upacara penguburan. Walaupun tradisi ini sudah hampir punah, namun beberapa daerah di Indonesia seperti Nias, Toraja, Flores, dan Sumba masih menjalankannya. Selamat sore, di sini saya Wibi Suryo, anggota kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang estetika Nusantara zaman klasik atau zaman masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dalam zaman ini kesenian atau estetika daripada Indonesia itu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Contoh-contohnya yaitu terbentuknya alkulturasi budaya seperti bangunan, kesenian pertunjukan, seni rupa, dan kesenian yang lain. Nah,
dari masing-masing kesenian itu tadi, seperti seni arsitektur itu sendiri itu dicontohkan oleh bangunan candi. Sedangkan dalam bentuk-bentuk seni rupa itu dicontohkan dengan terbentuknya prasasti-prasasti atau arca ataupun relief-relief yang ada di bangunan-bangunan pada zaman Hindu-Buddha. Sedangkan untuk seni pertunjukan itu sendiri itu disimbolkan atau dicontohkan oleh tarian-tarian khas Hindu-Buddha atau seni pertunjukan seperti wayang. Ya, nama saya Gana, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan estetika Nusantara zaman Islam. Kesenian Islam Nusantara sebenarnya sangat minim bila dibandingkan dengan kesenian Islam di negara lain. Sebut saja Kerajaan Mughal di India yang sampai sekarang ini memiliki simbol-simbol kebesaran arsitektur Islam seperti Taj Mahal. Islam yang datang ke Indonesia coraknya adalah Islam tasawuf yang lebih mementingkan oleh rohani daripada masalah duniawi. Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Islam datang ke Indonesia dengan jalan damai, maka terjadi asimilasi asal tidak melanggar aturan-aturan agama. Oleh sebab itu, tidak heran jika aspek seni budaya Islam di Nusantara itu tidak hebat seperti negara Islam yang lain. Adapun kesenian Islam yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu batu nisan. Kebudayaan Islam dalam bidang seni mula-mula masuk di Indonesia adalah bentuk nisan. Di Jawa seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, bentuk makam dari abad permulaan masuknya agama Islam menjadi contoh model bagi makam Islam kemudian. Hal ini disebabkan sebelum Islam tidak ada makam. Orang Hindu dan Buddha jenazahnya dibakar dan abunya dibuang ke laut. Kalau dia seorang kaya maka ibunya disimpan di dalam guci atau dia raja disimpan di dalam candi. Saya akan melanjutkan contoh yang kedua dari estetika Nusantara zaman Islam. Contoh kedua adalah arsitektur seni bangunan. Dalam seni bangunan Islam Nusantara, pada garis besarnya mempunyai dua corak, yaitu asli dan baru. Pada abad ke-16, agama Islam sudah tersebar luas di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kegiatan keagamaan diadakan di masjid dan musola. Model masjidnya berbeda-beda dengan bentuk masjid negara Islam lainnya yang mungkin berdekatan. Masa bentuk masjid Indonesia pada mulanya banyak dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia Hindu. Contohnya adalah yang ada di Masjid Besar Mataram di Kota Gede. Masjid yang dibangun pada selatan Pasar Kota Gede ini memiliki sejumlah ornamen yang menyerupai candi. Saat pembangunannya, Sultan Agung melibatkan warga yang masih banyak memeluk agama Hindu dan Buddha. Nama saya Rafatia Maulina, saya dari kelompok 10 mempresentasikan tentang estetika Nusantara pada zaman modern. Yang pertama estetika ekspresivisme atau jiwa veto. Estetika ini menentukan kadar keberhasilan seni atau kemampuan yang membangkitkan emosi secara efektif, intensif, dan penuh gairah. Untuk yang kedua, realisme. Realisme itu pandangan dengan menilai sisi tiruan dari kenyataan, misalnya pemandangan gunung, sawah, atau binatang. Yang ketiga, materialisme historis. Dalam pandangan ini, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan manusia, tetapi cukup memperlihatkan bagaimana cara ia bekerja. Yang selanjutnya, fungsionalisme. Estetika ini biasanya dilihat dari fungsi sosialnya, politik, maupun dari tradisinya. Yang selanjutnya, formalisme. Biasanya formalisme ini dilihat dari coraknya yang formal, misalnya bentuk segitiga, kotak, atau bulat. Dan selanjutnya, manifesto atau gerakan seni rupa baru.
Biasanya pandangan ini menerapkan seni murni dan seni terapan. Yang selanjutnya estetika penyadaran, pandangan bahwa setiap orang adalah seniman. Perkenalkan, nama saya Rangga Satria dari kelompok 10, melanjutkan dari estetika modern dalam periode perintis, yaitu masa kolonial. Periode perintis sekitar tahun 1826 sampai dengan 1880, yaitu salah satunya pelukis Raden Saleh dengan corak lukisannya beraliran romantis dan naturalis. Aliran romantis yang dilukis oleh Raden Saleh ini menampilkan karya-karya yang bercerita dahsyat dan penuh kegetiran, seperti tentang perkelahian dan binatang buas. Gaya aliran naturalis sangat jelas, tampak dan sangat mendalam untuk memotret lukisan. Disebut sebagai zaman perintis karena merupakan awal dari perkembangan lukis modern di Indonesia. Yaitu setelah periode perintis, periode Moyindi atau Indonesia Jelata, salah satunya pelukis Abdul Surya Subroto, yaitu dengan lukisan pemandangan Priangan. Periode Moyindi ini dialirkan oleh salah satu tokoh nasional gerakan Indonesia, yaitu Wahidin Sudirohusodo, dengan seni lukis atau seni rupa yang menjuluki dengan Moyindi atau indahnya India. Setelah periode Moyindi, yaitu periode Persagi, Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, dilahirkan pada masa pergolakan kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1943 di Jakarta dengan pelukis Otto Jaya dan Agus Jaya Suminta. Setelah periode Persagi, periode pendudukan Jepang, salah satunya pelukis Avandi dan kelompok yang bernama Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Alan Wari. Saya melanjutkan dari pembagian dari periode estetika. Yang selanjutnya itu yaitu periode Sanggar. Periode Sanggar sendiri, di periode ini mulai bermunculannya sanggar-sanggar seni dan menjadi wadah bagi pelaku seni, khususnya di seni pertunjukan. Yang selanjutnya yaitu periode akademi. Periode akademi sendiri suatu masa perkembangan karya seni rupa yang merupakan hasil kreativitas untuk menciptakan karya yang merupakan pembaharuan. Selanjutnya periode kontemporer. Periode kontemporer sendiri banyak dicontohkan banyaknya karya-karya lukis kontemporer seperti lukisan surrealis. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, tetap di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.